Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini di luar hujan ya, kita tetap semangat. Pada kesempatan kali ini akan ada presentasi keterampilan proses sains, peningkatan keterampilan proses sains dengan model pembelajaran problem based learning berbasis LKPD oleh Bu Cici Juarsi SPD. Beliau mengajar kimia di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Sedangkan moderatornya adalah Bu Luciana SPDI dari SD Sukadana Ciawi Gebang Kuningan. Untuk mengefisienkan waktu, saya kembalikan saya untuk untuk efisiensinya saya serahkan ke Ibu Luciana. Bu Luciana Iya, untuk memulai iya, Ibu. memandu Terima kasih presentasi. kepada Ibu Siti Afifah yang telah memperkenalkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, dapat hadir di dalam acara VCT Jabar. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk hari ini, untuk penyampaian hari ini akan disampaikan materinya yang berjudul peningkatan keterampilan proses sains dengan model pembelajaran problem based learning berbasis LKPD, yang kebetulan pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Cici Juarsi. Beliau selain ibu rumah tangga, beliau juga seorang guru di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Ibu Cici mengajar kimia. Selain itu juga Bu Cici berhobi membaca dan komunitas bacaannya. Pendidikan Ibu Cici yaitu S1 Pendidikan Kimia. Sebelumnya saya akan sampaikan dalam materi ini yaitu keterampilan proses sains merupakan aspek penting yang diperlukan dalam pemecahan masalah. Terlebih jika aspek pengetahuan terlupakan, keterampilan ini penting dimiliki sendiri. Namun kadang guru tidak sabar sehingga pembelajaran cenderung teacher oriented atau keterampilan berproses sains dapat dikembangkan melalui model pembelajaran konstruktivisme seperti model pembelajaran based learning. Hal ini sejalan dengan karakteristik ilmu kimia yang diperoleh melalui serangkaian keterampilan ilmiah, proses untuk menghasilkan teori kimia produk. Bagaimanakah cara meningkatkan keterampilan proses sains dengan menggunakan model problem based learning berbasis LKPD? Okelah. Baik, untuk mengetahui lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Cici. Kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik. Ibu Cici, kami persilakan. Sudah ada terdengar ya, Bu? Ya, terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Afifah dan Pak Yudi selaku instruktur yang selalu membimbing kami sehingga bisa praktek untuk yang kedua kalinya. Dan terima kasih untuk Bu Luciana, rekan yang selalu semangat juga sama-sama belajar dan mendukung supaya kita bisa menyelesaikan tugas VCT ini. Baik,
langsung ke pematerian. Saya mengambil materi ini karena ini merupakan materi yang pernah dipraktekkan dalam sebuah penelitian tindakan kelas, tapi saya mengakui masih banyak kekurangannya. Jadi kita di sini sama-sama saling belajar dan saling share. Belum tentu saya sebagai presenter adalah yang paling ahli dibandingkan Bapak Ibu semua. Justru sebaliknya, saya masih minim pengalaman dan mohon arahan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk keterampilan proses sains, ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa. Kenapa harus dimiliki? Karena ini sesuai dengan karakteristik di kurikulum terbaru, yaitu di kurikulum 2013, bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tapi juga harus bisa mengembangkan keterampilannya. Dijabarkan ada dalam KI. KI-nya kan ada sampai 4 ya. KI 3 itu bagian pengetahuan, KI 4 bagian keterampilan. Nah, karakteristik ilmu kimia, karena memang masuk ke dalam rumpun ilmu pengetahuan alam, sehingga sangat mampu bisa mengembangkan keterampilan proses sains siswa itu sendiri. Karena memang kimia itu bisa dipandang sebagai produk, bisa juga sebagai proses. Sebagai produk itu artinya ilmu kimia adalah sebagai sebuah ilmu atau teori, itu artinya produk. Nah, kimia sebagai proses itu adalah cara untuk memperoleh ilmu kimia tersebut, yang mana harus melalui serangkaian keterampilan tertentu yang dimulai dari merumuskan masalah atau pertanyaan sampai dengan menyimpulkan. Kemudian, keterampilan proses sains ini melibatkan keterampilan intelektual, manual, dan juga sosial. Keterampilan proses sains itu penting dikembangkan oleh siswa atau dimiliki oleh siswa, tidak hanya pas sekolah, karena itu akan tetap bertahan meskipun aspek pengetahuannya terlupakan. Kan kadang siswa itu kalau yang materinya teori itu hanya dihafalkan saja ya Bapak Ibu. Nah itu kan kalau hafalan jangka waktu pendek ya bertahannya. Maka dari itu penting untuk ada yang masuk sebentar. Penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan proses sains sebagai bekal hidup siswa-siswi kita di masa mendatang. Kemudian, penting juga untuk pemecahan masalah dalam kehidupannya nanti. Jadi kalau misalkan siswa sudah terbiasa mempraktekkan keterampilan dari mulai merumuskan masalah, mengklasifikasi hingga menyimpulkan, maka jika ada permasalahan di kehidupannya nanti kelak itu sudah terbiasa memecahkan masalahnya sendiri. Dan keterampilan proses sains juga merupakan keterampilan belajar yang diperlukan sepanjang hidup. Kemudian KPS ini dapat dikembangkan juga menggunakan model konstruktivisme. Ini sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013 juga ya, di mana siswa itu harus aktif membangun pengetahuannya sendiri atau student oriented. Jadi bukan lagi teacher oriented seperti dulu yang guru itu harus langsung menjelaskan konsepnya, teorinya, bla bla bla, tanpa kita melihat terlebih dahulu apakah siswa benar-benar berpikir dari nol atau tidak. Karena jika kita memberikan konsep A, tapi konsep sebelumnya belum dimiliki oleh siswa,
maka tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna atau yang diingat dengan waktu yang jangka panjang. Kalau misalkan langsung diberikan konsep oleh guru itu hanya terkesan paham hanya saat itu saja, tapi tidak untuk jangka waktu yang lama. Itu kelemahannya dari teacher center. Nah, salah satu model konstruktivisme yang disarankan di kurikulum 2013 itu adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Di sini siswa membangun konsep yang diawali melalui penyajian suatu masalah. Selanjutnya, ini tahap-tahapan yang bisa dilakukan untuk mengadakan pembelajaran menggunakan problem based learning berbasis LKPD untuk meningkatkan keterampilan proses sains. LKPD itu istilah baru ya Bapak Ibu, sebetulnya sama saja dengan LKS. Cuman karena di kurikulum 2013 ini istilahnya menggunakan kata peserta didik, maka kita gunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk tahap perencanaan itu dimulai dari menyusun RPP yang mana terdiri dari harus buat dulu materi ajarnya, yang mana materi ini harus berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang sudah diturunkan berdasarkan kompetensi dasar yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Lalu di RPP juga harus tercantum rinci kegiatan pembelajarannya seperti apa hingga media yang akan nanti digunakan. Nah, LKPD ini sebagai alat bantu untuk siswa bisa membangun konsepnya sendiri. Nah, saat menyusun LKPD, yang paling penting itu di awalnya harus bisa menentukan fenomena. Fenomena apa yang akan guru bagi ke siswa agar siswa menganggap itu sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan. Kemudian nanti dituntun dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita buat supaya memahami konsep yang akan kita berikan. Dan jangan lupa harus juga disediakan jawabannya dan desain LKPD-nya semenarik mungkin agar siswa tidak bosan saat pembelajaran. Kemudian supaya LKPD ini bisa diterima, maka harus dilakukan validasi juga. Berarti harus disusun lembar validasinya seperti apa, lalu dilakukan konsultasi dengan mentor yang ada di sekolah, bisa juga sesama teman yang satu rumpun mata pelajarannya ya. Jika ada hasil perbaikan berarti harus direvisi. Kemudian menyusun alat evaluasinya ada 2, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu berarti kisi-kisi soal sama rubrik. Kemudian langkah kelima, merancang games. Games di sini masih termasuk ke dalam kegiatan pembelajaran, yang mana ditentukan dulu deskripsi dan aturan gamesnya seperti apa, lalu medianya menggunakan apa, dan di sini saya menggunakan stiker apresiasi supaya anak lebih bersemangat untuk aktif saat pembelajaran di kelas. Lalu disusun instrumen keterampilannya, sama dengan aspek pengetahuan ya Bapak Ibu, harus ada kisi-kisi juga di ranah keterampilan dan rubrik penilaiannya seperti apa supaya penilaiannya valid, adil, dan tidak berat sebelah antar siswa yang berbeda itu. Kemudian langkah yang paling inti ini melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya yang dimulai dari awal, lalu intinya seperti apa, refleksinya apa saja yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa, dan evaluasi terakhir. Nanti diolah datanya dan hasilnya seperti apa. Ini penjabaran lebih lanjutnya saat menyusun RPP, di mana tadi kan sudah dijabarkan di awal ya Bapak Ibu, dari menentukan materi ajar, lalu menganalisis KI dan KD-nya. Dari KI dan KD kita turunkan tujuan, lalu indikator pembelajaran, kemudian materi apa yang sesuai. Setelah itu tentukan strategi pembelajaran yang memuat tadi ada modelnya, berarti kita gunakan problem based.
Lalu alokasi waktu kira-kira problem base ini bisa dilaksanakan dalam berapa pertemuan. Kemudian disusun juga media pembelajarannya, misalnya menggunakan PowerPoint, dan juga dilakukan konsultasi dengan mentor pada tahap penyusunan RPP ini. Kemudian tahap yang kedua menyusun LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang sudah saya susun saat penelitian itu ada judul materinya ikatan ion. Nah, di sini ada sintaks dari model pembelajaran problem based learning yang diawali dari orientasi terhadap masalah. Orientasi terhadap masalah itu biasa masuk di kegiatan awal saat pembelajaran. Jadi biasa dibuka dulu salam pembuka ke anak-anak, kemudian berdoa sebelum belajar, dan kita menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan materi yang akan dipelajari. Kemudian mengorganisasikan siswa itu, misalnya kita akan melaksanakan PBL ini secara individu atau kelompok. Kalau misalkan berkelompok berarti harus guru sebelumnya harus dulu membuat kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari berapa orang, siapa saja, itu pun harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai kelompok A ini semuanya siswa grade A atau tingkat tinggi, yang B rendah, yang C sedang, itu harus heterogen ya, nggak boleh ini kelompok satu yang pintar semua, nggak boleh kayak gitu, biar nanti kita pembelajarannya aktif. Lalu membimbing penyelidikan, di sini guru juga tetap membimbing siswa saat melaksanakan penyelidikan untuk menemukan konsepnya. Lalu menyajikan hasil itu bisa berupa membuat laporan tertulis atau juga bisa membuat laporan secara lisan, misalnya presentasi masing-masing kelompok nanti setelah penelitiannya selesai. Lalu mengevaluasi proses ini bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian ya saat menyusun LKPD ini pertama dilakukan dulu konsultasi, lalu menentukan fenomena. Ini bagian yang menentukan LKS ini kira-kira bisa diterima, LKPD ini bisa diterima atau tidak oleh siswa di bagian fenomenanya. Jadi usahakan fenomena itu merupakan suatu kejadian yang memang sering ditemui oleh siswa di kehidupan. Jadi jangan hal yang terlalu jauh atau mungkin siswa belum mengalami hal tersebut, karena di sini nanti siswanya akan kesulitan dalam menemukan masalah. Lalu menyusun pertanyaan-pertanyaan asosiasi selanjutnya setelah fenomena. Kemudian jawabannya juga kita sediakan dan menyusun desain LKPD-nya seperti apa. Lalu tahap 3 memvalidasi. Disusun lembar validasinya seperti apa, kemudian mentor yang akan memvalidasi jumlahnya berapa, lalu melakukan koordinasi juga dengan teman sejawat, kemudian melakukan validasi juga hasil dari LKPD yang sudah disusun, dan terakhir dilakukan revisi jika ada perbaikan dari mentor. Tahap yang keempat, kemudian menyusun alat evaluasi. Di sini pengetahuan dulu ya. Berarti buat dulu kisi-kisi soalnya, tentukan juga jenisnya, mau pilihan ganda, mau esai atau seperti apa, dan harus disediakan pula jawaban dari soalnya. Dan rubrik penilaiannya. Ini pun penting. Kemudian tahap kelima merancang games. Tadi games di sini sebetulnya saya maksudkan sebagai metode evaluasi pengetahuan. Supaya anak tidak bosan, jadi saya lakukan post testnya itu menggunakan metode main games. Saya buat dulu aturan gamesnya seperti apa, lalu media gamesnya sudah dibuat seperti ini. Dan ada stiker apresiasi. Karena ini mata pelajaran kimia dan ikatan ion. Ikatan ion itu kan ikatan antara unsur logam dan non logam. Jadi di sini media gamesnya saya buat dalam kertas lipat, tapi belakangnya udah ada double tipnya.
ini sebagai identitas siswa. Jadi satu siswa itu mengambil satu unsur. Nah, nanti permainannya itu saya mainkan musik. Kemudian siswanya harus berkeliling, bukan berkeliling, maksudnya membentuk lingkaran, ya. Kalau musiknya dimainkan, mereka harus bergerak. Tapi kalau musiknya berhenti, mereka harus segera mencari pasangan senyawa ionnya. Jadi kalau kation berarti harus cari anion, seperti itu. Nanti kalau misalkan senyawa itu betul pasangannya, nanti saya berikan stiker apresiasi di buku catatan mereka. Biasanya ini saya gunakan dalam bentuk istilahnya poin nilai tambahan. Jadi kalau misalkan dalam materi ini siswa tersebut nilainya kurang sedikit supaya lulus KKM, misalkan KKM 75 di sekolah saya, kebetulan jika nilai siswa tersebut misalnya 65, kan itu sedikit lagi lumayan untuk 75. Nah, ini bisa digunakan stiker apresiasi yang sudah mereka peroleh selama pembelajaran itu udah dapat berapa, itu bisa dijadikan pertimbangan siswa itu bisa langsung lulus tanpa remedial atau tetap harus melaksanakan remedial. Saya sistem pembelajarannya seperti itu. Kemudian tahap ke-6, instrumen keterampilan. Nah, di sini saya meminta siswa itu untuk merancang set alat uji. Alat ujinya itu alat uji daya hantar listrik yang sudah dipelajari di kelas 10. Ya, itu untuk menguji daya hantar listrik kan mereka harus bisa menyusun, membuat alat uji elektrolitnya. Kebetulan ini materinya senyawa ion, dan senyawa ion itu kan sifatnya bisa menghantarkan listrik. Nanti alat uji yang sudah mereka susun bisa dilakukan untuk mengecek sifat dari senyawa ion, apakah bisa menghantarkan listrik atau tidak. Lalu terampil mengkomunikasikan, di sini ada presentasi masing-masing kelompok. Jangan lupa dibuat kisi-kisi dan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya berarti dimulai dari menyusun set alat ujinya ya. Nanti ada ininya, ada rubriknya Bapak Ibu yang sudah saya buat. Kemudian tahap ke-7 ini kegiatan intinya melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari mulai kegiatan awal, saya memberikan dulu persepsi dan motivasi kepada para siswa. Lalu setelah itu diberikan LKPD. Di LKPD mereka membaca kira-kira masalah apa yang ingin mereka selesaikan atau yang kira-kira penting untuk diteliti berdasarkan video pembelajaran yang saya tampilkan di awal. Kemudian kegiatan intinya itu mereka nanti praktek masing-masing kelompok mengenai sifat senyawa ion. Di uji coba misalnya pertama larutan garam. Nah, larutan garam gimana sifatnya, apakah bisa menghantarkan listrik, nanti mereka coba. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah kegiatan refleksi. Refleksi di sini guru memberikan penguatan kepada siswa. Jika ada salah konsep dan lain sebagainya bisa diluruskan di bagian ini. Lalu terakhir evaluasi. Tadi evaluasi post-testnya menggunakan games yang melingkar itu. Dan sebelumnya pas di awal sebelum kegiatan inti itu saya memberikan soal pretest terlebih dahulu. Kemudian ini hasil evaluasi dari keterampilan proses sains. Untuk nilai pretestnya ini saya ambil sebagai sampel aja ya Bapak Ibu, ada 4 orang siswa pretestnya, kemudian hasil post-testnya mengalami peningkatan, rata-rata bisa meningkat dari hasil pembelajaran itu kan awalnya siswa belum tahu seperti apa konsep senyawa ion yang bentual. Setelah pembelajaran mengalami peningkatan. Nah, ini poin pentingnya. Indikator dari keterampilan proses sains.
keterampilan proses sainsnya itu terbagi menjadi dua, itu ada keterampilan dasar dan ada keterampilan terpadu. Untuk keterampilan dasar, ini sebetulnya bisa juga dikembangkan mulai anak usia SMP. Jadi di SMA ini hanya melanjutkan. Dimulai dari pengamatan atau observasi, jadi siswa menggunakan indera, baik itu mata, telinga, untuk bisa mengamati objek, lalu mengklasifikasi, mengelompokkan berdasarkan kriterianya seperti apa. Nah, klasifikasi di materi senyawa ion ini, mereka harus mengklasifikasikan mana yang bisa menghantarkan listrik. Seperti itu kan, kalau kovalen tidak. Ada yang tidak, ada yang bisa. Kemudian mengukur menggunakan alat ukur. Ini pengukuran. Misalnya menggunakan termometer untuk mengukur suhu dan lain sebagainya. Bisa juga stopwatch, saat melakukan praktikum kan harus ada waktunya. Lalu mengkomunikasikan, mengutarakan hasil pemikiran atau pengamatan, bisa lisan, bisa juga tulisan dalam bentuk laporan kelompok tertulis. Nah, lalu keterampilan terpadu ini bisa dikembangkan jika keterampilan dasar ini sudah dikembangkan terlebih dahulu. Jadi ini melanjutkan. Memprediksi. Jadi siswa bisa memprediksi jika sudah memiliki pengetahuan awal. Lalu merumuskan hipotesis, membuat jawaban sementara dari pertanyaan yang sudah mereka rumuskan. Merancang percobaan. Variabelnya biasanya ada 3 variabel ya Bapak Ibu, ada variabel bebas, terikat, kemudian dan langkah kerjanya juga seperti apa. Lalu melakukan eksperimennya, itu pun termasuk keterampilan proses sains terpadu. Jadi semua keterampilan ini bisa dikembangkan melalui problem based learning. Lalu evaluasi pembelajaran tahap terakhir. Dari hasil pretest dan posttest tadi diolah datanya, kemudian hasilnya dideskripsikan dalam bentuk laporan penelitian tindakan kelas, dan ini kesimpulannya bahwa pembuatan lembar kerja peserta didik dengan model pembelajaran problem based learning itu dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Di sini sarannya keterampilan proses sains itu bisa juga dikembangkan dengan model konstruktivisme yang lain. Jadi tidak hanya menggunakan model problem based learning, bisa juga dengan project based learning misalnya, atau inquiry atau discovery learning, masih banyak yang lainnya ya, bisa dicoba Bapak Ibu. Lalu untuk keterampilan proses sains itu bisa dikembangkan menggunakan metodenya bisa praktikum, diskusi, atau gabungan dari keduanya. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tambahan, tanggapan, dan lain sebagainya. Insya Allah saya terima dengan lapang dada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Bu Luciana. Halo, iya, Bu Lucy. Terima kasih kepada, iya, halo. Ya, ada. Terima kasih kepada Ibu Cici yang telah menyampaikan materinya yang sangat jelas sekali. Di sini saya akan membuka langsung sesi pertanyaan ya. Apa gimana, Bu? Boleh Bu, atau diulas Ya. dulu boleh. Ya, siap. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh, ini ada Bu di chatnya ya, dari Bu Siti Afifah. Oh Sama iya, Bu Lucy, silakan. boleh dibacakan. Belum kebuka nih Bu, saya Bu, dari HP. Bisa langsung aja? Apa gimana ya? Oh, jadi saya bacakan aja ya Bu? Iya, saya nggak kebuka Bu di HP. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Afifah. Stiker apresiasi itu dalam bentuk apa ya? Apakah stiker yang ditempel setelah siswa menjawab tugas,
atau bagaimana tekniknya? Nanti masuk ke poin penilaian atau tidak. Berarti bertanya masalah ini ya Bu, yang tadi stiker apresiasi yang saya gunakan saat post test. Kan saya post testnya menggunakan metodenya games. Oke, saya langsung jawab aja ya Bu Lucy ya. Iya, silakan. Oke. Jadi stiker apresiasi itu saya buatnya dalam bentuk kertas tapi menggunakan kertas stiker. Jadi di print menggunakan kertas stiker, setelah itu digunting sesuai bentuk bentuk unsurnya, kan tadi bulat-bulat ya. Nah, kemudian ya stikernya itu ditempel setelah siswa bisa menjawab tugas post test yang tadi. Tugas post testnya itu sebetulnya hanya mencari pasangan senyawa ion. Kan senyawa ion itu harus ada logam dan non logam. Nah, betul enggak mereka berpasangannya? Kalau misalkan pasangannya betul, contohnya misal siswa dengan unsur natrium Na, dia berpasangannya dengan unsur non logamnya Cl. Berarti betul kan itu senyawa ion NaCl. Jadi kalau betul berarti dua-duanya saya berikan stiker itu. Boleh ditempelkan di buku catatannya. Nanti masuk ke poin penilaian atau tidak? Ya, nanti masuk ke poin penilaian keaktifan. Jadi di nilai keaktifannya ini akan saya hitung berdasarkan jumlah stiker. Dan tadi bisa juga kalau misalkan ulangan harian siswa di bab tersebut tetap kurang dari KKM, biasanya saya mempertimbangkan kalau siswa tersebut aktif banyak stikernya di buku catatan, maka bisa auto lolos KKM seperti itu. Makanya biar anak tuh aktif di pembelajaran. Jadi saya tidak hanya menilai hasil, tapi juga menilai proses pembelajarannya. Seperti itu, Ibu. Iya, iya. Hujan ya Bu di sini. Ya, terima kasih Ibu penjelasannya. Apabila ada lagi pertanyaan untuk yang lainnya, boleh dikembalikan ke Bu Siti Afifah. Apakah ada tambahan atau mungkin belum jelas? Boleh. Ya sudah Bu. Jadi nanti pas kalau ke penilaian di rapor itu masuknya ke penilaian ketahuan ya Bu. Kalau yang tadi, yang proses atau bisa ke sikap ya Bu, sikap anaknya itu gimana mungkin ya? Iya. Jadi saya tuh buatnya bisa menilai untuk sikap, keaktifan, bisa juga menilai untuk pengetahuan, seperti itu. Biasanya saya gini Bu, kalau satu bab itu stikernya minimal ada 5, ya udah meskipun nilai hariannya nggak lulus KKM, Ibu luluskan. Biasanya saya seperti itu Bu, biar anaknya aktif saat pembelajaran tuh. Tapi pas prakteknya rata-rata memang anak yang aktif itu pasti ulangan hariannya lulus KKM. Jadi sebetulnya stiker apresiasi itu kadang hanya sebatas pemicu semangat, ya. Akhirnya cuma Bu yang rajin yang kasih idenya Bu. Oh iya. Jadi terinspirasi. Semoga bisa memberikan ini ya Bu, pandangan baru. Gimana Bu Lucy? Sepertinya tidak ada Bu, lagi. Ini ada pertanyaan. Oh, ada lagi. Apabila anak ya Bu, setelah dikasihkan permainan atau game seperti ini, ternyata kalau dilihat ada yang aktif dan tidak aktif. Bagaimana untuk memunculkan motivasi anak agar ikut aktif semuanya dalam mengikuti games ini, Bu? Ya, untuk
mendukung anak supaya aktif semua memang sebetulnya susah ya Bu. Cuman saya memang selalu kaitkan dengan feedback untuk mereka. Jadi nilai, kan rata-rata siswa itu terpacu semangatnya jika memang nilainya itu bagus, jadi tambah semangat belajarnya. Maka dari itu stiker yang mereka peroleh itu saya pertimbangkan untuk nilai kimia juga sebetulnya. Jadi dari situ. Tapi memang Bu tetap aja ada 1-2 anak yang dia itu tetap aja cuek gitu, nggak peduli mau dapat tambahan atau tidak. Kalau itu kayaknya harus lebih ditindaklanjuti lagi. Misalnya saya suka ajak ngobrol gitu. Tadi kenapa pas pembelajaran kayak melamun atau seperti apa? Kenapa yang lain berebut ingin menjawab, kamu diam, tidak tertarik? Biasanya sih ada masalah Bu kalau yang melamun seperti itu. Tapi kalau siswa yang normal, memang fisik dan juga pikirannya ada di kelas, itu insya Allah termotivasi seperti itu Bu. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Yudi atau Bu Siti, mangga. Gimana Bu Lucy? Putus-putus ya? Ingin menyampaikan kelihatannya bagaimana Bu? Anak kalau dikasih dengan di sekolah dasar sama tidak dengan yang di untuk dikasih permainan seperti itu, alhamdulillah sangat antusias sekali Bu. Gitu. Jadi dalam penerapan pembelajarannya mungkin juga akan cepat tersampaikan kepada anak. Bagaimana dengan di sekolah SMA Bu? Sama mungkin ya Bu? Iya, di sekolah SMA kan memang mereka sudah perkembangannya masuk ke tahap mau ke dewasa ya Bu ya. Jadi kalau misalkan anak diajak bermain seperti itu memang boleh sesekali, tapi nggak tiap pembelajaran juga gitu Bu. Jadi supaya tidak bosan saja sebetulnya. Karena kan tiap post-test previous itu kan harus menjawab soal ya, kadang mereka sudah pusing duluan, apalagi melihat rumus kimia yang kadang tidak mengerti sama sekali, ada salah nulisnya atau apa. Iya Bu, betul sekali Bu. Tapi pasti Bu Lucy udah lebih banyak pengalamannya ya Bu, kalau di SD seperti apa? Kan semua ini. Kalau di SD semuanya tergantung ini kan ya, tahap perkembangan siswanya. Sama aja mungkin Bu. Tapi mungkin kalau di SD, Billy, Pak Yudi, Mbak De mau bertanya Pak Yudi? Kami persilakan Pak Yudi. Mau kami abdi mah Bu. Kalau di saya untuk memotivasi tadi sedikit berbagi juga tentang masalah memotivasi anak ya Bu. Oh iya boleh. Kesulitan bagi kita sebagai guru-guru eksak ya Bu, yang mengajar matematika atau IPA yang membutuhkan rumus dan pemikiran lebih, yang tidak hanya dengan menghafal. Anak-anaknya pendidikannya pada pusing kan belajar teh. Iya. Kalau saya mau biasanya ngasih ini Bu, berlomba kepada anak siapa yang kasih 101. Kalau di SMP itu semangatnya seperti itu. Jadi siapa yang lebih duluan maka saya kasih tanda 101 dan terus sampai 102, yang kedua 102, 103 begitu. Nanti kalau misalkan anak sampai 3 kali 101 saya kasih bintang 1. Kalau di Ibu tadi stiker, kalau di saya 1 bintang. Dan saya sampai bintangnya pakai cap itu. Jadi setiap anak yang sudah 101 3 kali saya kasih cap sebagai anak. Itu sama saya gunakan juga untuk pertama untuk memotivasi, dan yang kedua saya masukkan nilai keterampilan. Berarti anak mau untuk mengejar targetannya gitu. Iya.
Iya. Dan itu jadi kenangan bagi anaknya kalau sudah lulus Pak, ini bintang saya masih banyak mau diapakan gitu. Saya tuh suka dibercandain sama anak gitu Bapak Ibu. Ini stikernya bisa ditukar di Alfamart terdekat gak Bu, katanya gitu. Emangnya diskon itu kata saya. Tapi ya alhamdulillah ya jadi ciri atau penanda ke kita tuh di situ gitu kan, bedanya dengan guru lain kadang beda metode, teknik beda ya Pak. Iya. Jadi kalau sudah ketemu teh udah pada lulus Pak, itu Bapak bintang ada sana gitu. Bintang 7 kali Pak. Kita mau bagaimana mempola anak saja sudah semangat ya lah, dan suka terhadap matematika lah, ini sematis gitu unggul gitu, tapi supaya anak suka saya. Nanti pengetahuan itu maaf ya. Kalau untuk belajar matematika dan pokoknya eksak itu kadang-kadang anak tuh sudah takut duluan ya Pak. Iya betul. Makanya dengan apa yang telah disampaikan Bu Cici ini, dengan permainan dan metode yang lain, mungkin jadi anak tidak boring, tidak jenuh untuk mengikuti pelajaran eksak ini. Pelajaran kalau kita di SD itu MIPA sama ya, IPA dan matematika gitu. Ya, saya rasa bagus Bu untuk Ibu Cici dalam penyampaian ini, sangat termotivasi sekali bagi kami. Karena setelah disampaikan materinya, mungkin untuk saya tuh bermanfaat sekali gitu Bu Cici. Alhamdulillah ya Bu. Tapi di sini juga saya masih belajar. Pasti di sini Bapak Ibu yang lebih berpengalaman, yang lebih banyak ilmunya dan pengalamannya dibanding saya. Jadi ini hanya pemicu. Jadi kan setelah saya share materi seperti ini, Bapak Ibu juga jadi share pengalamannya. Jadi saya juga ada ilmu baru seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Baiklah, masih ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bagaimana Ibu Cici? Sepertinya sudah tidak ada, pesertanya cuma 4 orang soalnya. Iya, oke deh. Ada Pak Yudi. Apa setelah ini saya serahkan kembali kepada host? Iya. Ya, tutup dulu. Tutup dulu ya Ibunya. Terima kasih kepada Ibu Cici yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat sekali, berbagi sharing kepada kami semua. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai pelaku pendidik di masing-masing instansi kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami kembalikan kepada Ibu Siti Afifah sebagai instruktur dan mentor kami. Kami persilakan untuk Ibu Siti Afifah sebagai host, kami serahkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Luciana, Bu Cici dan Pak Yudi. Alhamdulillah ya, one stop class. Aduh, sudah sangat bagus sekali persiapannya. Tidak apa-apa sih Bu, berdua juga. Nanti selanjutnya boleh mangga saya dilibatkan lagi, tidak apa-apa. Pada saat Bu saya butuh presenter nggak apa-apa. Saya siap bantu gitu. Atau barangkali Pak Yudi mau membantu. Wah, ayo. Hanya itu pastikan dulu Bumi. Ya, kemudian menghubung lagi. Oh ya, ditutup dulu ya. Terima kasih. Sudah sangat bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.